Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Smarna. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menyampaikan mosi perihal penerapan sampah plastik yang berbayar. Saya percaya bahwa dengan diterapkannya kantong plastik berbayar sangat perlu diterapkan untuk melihat banyaknya sampah plastik yang bertebaran di mana saja. Karena sampah plastik merupakan sampah yang tidak bisa terurai hingga tahunan lamanya. Jika tidak segera dihentikan, penggunaan sampah plastik secara terus-menerus akan menambah polusi dan mengancam kondisi lingkungan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Penggunaan sampah plastik terus-menerus itu terjadi, plastik harus segera dibatasi. Maka dari itu, penerapan kantong plastik berbayar adalah langkah yang paling efektif dalam penyampaian sampah plastik. Menurut riset yang ada, bahwa Indonesia memproduksi serempak sampah plastik sebanyak 175.000 per harinya. Dengan kata lain, jumlah plastik di Indonesia mencapai angka 63,9 juta ton tiap tahunnya. Dengan capaian tersebut, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Cina dalam memproduksi sampah plastik. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa diperlukan upaya untuk mengurangi sampah plastik. Dengan menerapkan kantong belanja berbayar, jumlah sampah plastik bisa berkurang. Maka dari itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa penerapan kantong plastik berbayar adalah langkah yang sangat diperlukan untuk mengurangi sampah plastik. Berikut fakta-fakta yang tentang sampah plastik. Pertama, sampah plastik itu selalu diproduksi setiap tahunnya 8,5 miliar yang ada di dunia. Dan fakta menarik yaitu hanya 9% yang dapat didaur ulang. Yang kedua, 73% sampah yang ada di pantai itu didominasi oleh sampah plastik. Ironis ya teman-teman. Yang ketiga, plastik dapat membunuh lebih dari 1,1 juta burung laut, bahkan hewan yang ada di laut di setiap tahunnya. Yang keempat, selama 50 tahun terakhir, produksi plastik di dunia meningkat 2 kali lipat. Dari fakta-fakta yang di atas yang saya jelaskan tadi, itu sudah sangat menunjukkan bahwasannya sampah plastik itu perlu dikurangi. Jika tidak, itu akan mengganggu ekosistem yang ada di dunia, bahkan di bumi. Dan masih banyak lagi hal yang disebabkan oleh penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Bahkan tinggi dari tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang itu sudah mencapai 40 meter atau setinggi dengan setara 16 lantai gedung yang ada di Jakarta. Hal tersebut itu didominasi oleh sampah plastik. Perlu diingat ya teman-teman, sampah plastik merupakan sampah yang paling susah untuk didaur ulang. Sehingga sampah tersebut akan terus menumpuk. Jika dibiarkan, itu akan dapat mengganggu ekosistem yang ada di bumi. Maka dari riset yang ada juga, sampah plastik dikatakan itu sangat sulit untuk didaur ulang. Bahkan untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut itu perlu 20 tahun atau 10 tahun untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut. Dekomposisi yang ada di dalam sampah plastik itu merupakan bahan yang susah terurai akibat organisme hidup seperti mikroorganisme. Nah, plastik juga merupakan adanya atom-atom terikat yang lebih rumit sehingga bakteri sulit untuk menguraikannya. Bahkan ada riset yang menemukan bahwa daur ulang sampah plastik itu bisa 10 hingga 20 tahun untuk hancur. Itu sangat waktu yang lama. Jadi, jika dibiarkan, sampah plastik akan terus menumpuk dan akan mendominasi kehidupan yang ada di bumi. Seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa fakta bahwasannya sampah plastik juga itu banyak membunuh hingga 1,1 juta per tahunnya burung yang ada di laut dan juga ekosistem yang ada di laut. Itu sudah sangat ironis. Baik, teman-teman. Ketika sampah plastik terus digunakan dan diperjualbelikan oleh halayak masyarakat secara umum, menurut kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Bantar Gebang di sana, akibat keberadaan Bantar Gebang tersebut, itu terdapat pencemaran air, pencemaran udara, dan juga sebagai sarang penyakit dan juga pengurangan nilai estetika. Bahkan saya pernah melihat
pedagang-pedagang di sana selalu dikerumunin oleh lalat. Hal ini bisa menyebarkan penyakit yang serius yang disebabkan oleh sampah plastik yang menumpuk. Pencemaran tanah tidak dinilai sebagai kerugian bagi masyarakat karena masyarakat masih menilai lahan di wilayah mereka belum tercemar. Beberapa lama dari ini, pemerintah hendak menurunkan kebijakan, yaitu dengan adanya plastik yang berbayar. Program kebijakan plastik berbayar bisa menjadi langkah yang konkret bagi pemerintah dalam mengurangi tumpukan sampah plastik yang tiap tahunnya terus menumpuk. Kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar ini itu juga sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, terutama pada pasal 19 dan juga 20 itu mengatakan kebijakan kantong plastik berbayar juga dimaksudkan untuk mendorong perilaku masyarakat agar lebih baik dalam penggunaan kantong plastik. Selain daripada itu, jika dikelola dengan baik, maka sampah itu dapat menjadi barang yang berharga. Karena sampah dapat diubah menjadi hal-hal yang berguna bagi kehidupan seperti energi, listrik, pupuk kimia, serta manfaat ekonomi lainnya. Ini tidak termasuk sampah plastik. Lalu, terdapat alternatif lainnya untuk menggantikan sampah plastik yang konvensional digunakan oleh masyarakat, yaitu dengan menggunakan tas kain untuk berbelanja, botol kaca untuk minum, ataupun logam untuk makan, dan juga bahan pengemas lainnya yang tidak terbuat dari plastik. Hal tersebut juga itu akan dapat membantu untuk mengurangi sampah plastik yang akan mengancam ekosistem yang ada di bumi. Maka dari itu, untuk mengurangi sampah plastik, pemerintah dapat menggunakan program tersebut untuk menyelamatkan bumi. Ini juga sejalan dengan program Save the Earth atau Selamatkan Bumi. Kalau bukan kita, siapa lagi?